أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man huwala wa ba'd. Saudara-saudariku di mana saja berada, bertemu lagi kita di channel YouTube Ilham Parabe dalam kajian Ramadan kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita semuanya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudariku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh seseorang akan mudah dia merasa aman, merasa nyaman dengan kondisinya sekarang ini. Apalagi memang kondisinya dalam kondisi tidak ada masalah, tidak ada problem, dan tidak punya beban dalam kehidupannya. Tapi apakah yang seperti ini jika kita minta sesaat kepadanya untuk memikirkan masa depan, untuk memikirkan akhir nanti dari kehidupan, apakah dia tetap akan dalam kondisi tenang saja, merasa aman juga atau tidak? Maka inilah yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan diturunkannya Al-Qur'an Al-Karim ini. Al-Quran ini Allah turunkan kepada kita sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan kita akan siksa Allah yang sangat pedih, dan sekaligus memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman bahwa dia nanti akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Perkara itu terdapat dalam ayat pertama dan ayat yang kedua dalam surat Al-Kahfi, sebagaimana tadi surat di awal kita bacakan. Artinya, seseorang dia akan merasa nyaman dengan nyaman yang hakiki, dengan nyaman yang sesungguhnya. Dia akan merasa tenang dengan tenang yang sesungguhnya tatkala dia menjadikan Al-Quran Al-Karim sebagai pedoman dalam hidupnya. Maka kita sampaikan kembali, amat beruntunglah seseorang yang dia dalam kondisi yang lapang, kondisinya aman, tak ada problem, tak ada masalah, tak ada penyakit di badannya. Di waktu yang bersamaan dia kenal Allah, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Amat beruntung dia. Kenapa? Mudah-mudahan dengan demikian hari-harinya sampai akhir nanti akan senantiasa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu dia ditinggikan oleh Allah derajatnya. Tapi bagaimana dengan seseorang yang dia dalam kondisi lapang saja dia tidak kenal Allah, kondisi nyaman saja dia tidak kenal Allah, kondisi dia tidak sakit saja dia tidak kenal Allah? Tentu akan semakin sulit dalam kondisi yang dia susah, dalam kondisi dia terjepit, kemudian diminta dia untuk kenal Allah. Perkara itu akan tentu semakin sulit untuk dia jumpai. Maka apa peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai manusia, takutlah engkau kepada Tuhanmu. Takutlah engkau kepada Tuhanmu. Wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladih. Takutlah engkau kepada Tuhanmu dan kepada
hari di mana di hari itu seseorang tidak bisa memberikan bantuan kepada yang lain. Bapaknya tidak bisa memberikan bantuan kepada anaknya, dan anak pun tidak bisa menolong bapaknya. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alur berfikir seperti ini yang coba kita perbaiki. Kita bawakan ke dalam diri awak kini. Kalau seandainya kondisi awak nyaman, kondisi awak tenang, maka yakinlah itu sesungguhnya nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Sesungguhnya itulah nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Patut kita syukuri dengan cara semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi kita dikelabui oleh kehidupan dunia ini. Innamad dunya fana, kata orang-orang Arab. Sesungguhnya dunia ini fana, dia akan lenyap, dan tidak ada satupun yang tetap di dunia ini sampai akhir nanti, tidak ada. Maka apa yang dipesankan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanatid dunya hammahu, siapa nan menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, farraqallahu amrahu, maka Allah cerai-beraikan urusannya. Nyonda akan pernah merasa puas dengan apa yang inyo terima. Tak akan pernah merasa cukup dengan apa yang inyo miliki. Kok bisa seperti itu? Karena tujuan utamanya dunia, bukan akhirat. Tapi sebaliknya, wa man kanat niyatuhu wa man kanatil akhirah niyatuhu jama'allahu amrahu. Apa kata Rasulullah? Sedangkan siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan menyatukan urusannya. Allah penuhi segala kebutuhannya. Dan di samping itu apa janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setiap apa yang dia terima, dia belumlah bisa merasa cukup dengannya kecuali setelah dia mendapatkan balasan dari apa yang dia terima itu berupa kebaikan dari Allah. Jadi nyo akan merasa tenang kalau yang nyo terima itulah dibalasi oleh Allah dengan balasan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masih dia terima dunia, dia belum bisa merasa puas dengan itu. Puasnya dia adalah tatkala dia mendapatkan kebaikan dari apa yang dia terima dari Allah itu. Kapan kebaikan itu bisa dia lihat? Tentu di akhirat nanti. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, kesempatan besar bagi kita di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan ini, untuk kembali memperbaiki alur berfikir kita, komitmen kita, niat kita. Yakinilah bahwa kehidupan ini sementara. Tak ada kehidupan dunia ini yang kekal abadi selama-lamanya. Tidak ada. Hari ini mungkin ada, besok bisa berubah menjadi tiada. Maka beruntunglah orang-orang yang menjadikan dunia ini sebagai sarana untuk mencapai kehidupannya yang kekal abadi bernama akhirat. Artinya tujuan utamanya adalah akhirat. Dan dia jadikan dunia ini sebagai ladang bagi dia untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan. Dan salah satu pedoman hidupnya yang paling utama yang dia ambil adalah ini dia, Al-Quran Al-Karim. Apa kata Allah? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran Al-Karim kepada hambanya. Padanya tidak ada bengkok sedikit pun. Ini dia petunjuk terbaik bagi kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya, menjadikan Bapak Ibu, menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang cinta berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim dan menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW sebagai pedoman dalam hidupnya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita yakin itulah yang akan mengantarkan kita mendapatkan kebaikan sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih perhatiannya. Kita berjumpa lagi